itu. Jadi nanti harapannya Bapak Ibu sekalian silahkan bisa mendownload aplikasi. Nama aplikasinya Nusuk. Nanti insya Allah akan saya jelaskan detail di belakang atau di akhir kayak gitu. Seperti apa bentuk aplikasinya dan lain sebagainya. Nanti saya informasikan lebih lanjutnya. Seperti itu. Jadi untuk apa sih aplikasi Nusuk ini? Jadi aplikasi Nusuk ini untuk eh, mendapatkan jadwal untuk masuk ke Raudhah seperti itu Bapak Ibu sekalian. Jadi sekarang kalau misal untuk masuk ke Raudhah itu kita harus punya jadwal dulu, jadwalnya ngambilnya dari mana, dapatnya dari mana, yaitu dari aplikasi yang namanya Nusuk. Jadi kemudian kita masuk di hari ketiga. Jadi tadi di hari kedua itu silakan Bapak Ibu karena waktunya waktu free yang memungkinkan untuk Bapak Ibu memperbanyak ibadah di Masjid Nabawi, silakan dipergunakan waktu untuk memperbanyak ibadah di Masjid Nabawi seperti itu Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk di hari ketiga nanti insya Allah kita akan mengikuti kegiatan ziarah untuk mengingat perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti insya Allah kita akan berkumpul di lobi itu pada jam 7 waktu Saudi. Itu nanti silahkan dikondisikan Bapak Ibu sekalian posisinya sudah tindak sarapan, sudah selesai bersiap-siap juga, sudah dalam posisi berwudu. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian pada saat proses ziarah itu kondisinya sudah suci seperti itu. Nanti kalau misal mampir ke masjid itu Bapak Ibu tinggal melaksanakan sholat duha seperti itu. Insya Allah lokasi yang akan kita tuju itu ada Masjid Kuba, kemudian ada kebun kurma, kemudian nanti kita insya Allah mampir ke Jabal Uhud seperti itu. Nanti eh, kemudian akan tiba lagi di hotel atau di sekitaran masjid itu insya Allah sebelum waktu sholat zuhur kayak gitu. Jadi nanti waktu untuk ziarah yang digunakan hanya setengah hari saja Bapak Ibu. Jadi tidak perlu khawatir. Insya Allah masih ada waktu banyak juga untuk memperbanyak ibadah di Masjid Nabawi seperti itu. Kemudian nanti setelah Bapak Ibu melaksanakan ziarah di sekitaran Masjid Nabawi, itu nanti insya Allah sore atau malam harinya kita melihat situasi di lapangan seperti apa, nanti akan dilaksanakan pemantapan manasik yang insya Allah nanti dibimbing langsung oleh mutawif kita. Nanti Bapak Ibu sekalian pada saat keberangkatan akan dipandu atau dibimbing langsung oleh Ustadz Tajul Muluk seperti itu. Baik, kita masuk ke hari keempat. Di hari keempat ini merupakan hari terakhir Bapak Ibu sekalian pada saat di Madinah kayak gitu karena nantinya Bapak Ibu akan bersiap-siap untuk berkemas barang bawaannya, kemudian seluruh koper nanti harapannya bisa diletakkan di depan kamar hotel masing-masing kurang lebih di jam 9 waktu Saudi. Seperti itu, nanti kita akan melaksanakan proses perpindahan dari Madinah menuju ke Mekah Bapak Ibu sekalian di hari keempat ini kayak gitu. Jadi nantinya harapannya setelah melaksanakan pemantapan manasik di hari sebelumnya, di hari keempat ini Bapak Ibu sekalian akan perpindahan menuju ke Mekah. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian dari pagi pada saat sholat subuh sampai dengan sebelum koper dikumpulkan itu nanti Bapak Ibu silahkan masih bisa menggunakan baju bebas kayak gitu untuk tindak ke masjid atau untuk jalan-jalan di sekitaran Masjid Nabawi. Kemudian nanti Bapak Ibu sekalian silahkan bersiap-siap untuk langsung menggunakan baju ihram untuk persiapan umroh pertama, umroh wajib pertama nanti pada saat tiba di Mekah kayak gitu. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian silahkan setelah jam 9 atau jam 10 bisa bersiap-siap untuk menggunakan baju ihram seperti itu. Nanti Bapak Ibu sekalian pada berkumpul di lobi itu pada jam 12 waktu Saudi. Nanti itu sudah dalam
keadaan Bapak Ibu sudah berikhram, sudah pakai baju ikhram, yang laki-laki, yang perempuan juga sudah pakai baju ikhram, posisinya juga sudah makan siang dan sudah sholat zuhur, seperti itu. Kemudian nanti kita akan menggunakan bus menuju Masjid Bir Ali kurang lebih pada pukul 13.00 untuk pengambilan mikot pertama atau umroh pertama. Kemudian setelah dari Masjidil Ali, nanti kita akan melanjutkan perjalanan menuju ke Mekah. Itu menempuh perjalanan kurang lebih 6 jam perjalanan seperti itu. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian, setelah Bapak Ibu mengambil mikot pertama atau sudah melafalkan niat untuk melaksanakan umroh, itu nanti selama perjalanan ke depan itu Bapak Ibu pantangan berikhram itu sudah berlaku. Nanti insya Allah detail terkait pantangan ikhram itu apa aja, kemudian larangan-larangannya seperti apa. Nanti insya Allah akan dijelaskan lebih detail oleh Pak Ustadz seperti itu nanti di manasik offline yang insya Allah akan kita selenggarakan di minggu depan seperti itu. Kemudian nanti Bapak Ibu sekalian, pada saat proses perjalanan menuju ke Mekah ini, untuk koper nanti insya Allah juga akan di-handling atau diambil di depan kamar Bapak Ibu masing-masing, kemudian dibantu oleh tim kami, dimasukkan ke dalam bis, seperti itu. Nanti Bapak Ibu sekalian tidak perlu khawatir terkait koper. Nanti insya Allah pada saat setibanya di Mekah juga Bapak Ibu silakan melaksanakan atau melakukan check-in di hotel terlebih dahulu. Nanti sampai di hotel Bapak Ibu sekalian silahkan makan malam terlebih dahulu, kemudian nanti silahkan masuk ke kamar masing-masing terlebih dahulu untuk wudhu atau bersuci kembali seperti itu. Kemudian nanti setelah makan malam dan setelah berwudhu atau mensucikan diri kembali, itu nanti Bapak Ibu akan melaksanakan umroh wajib pertama sesuai dengan urutan rukun umroh, yaitu ada tawaf, sa'i, tahallul, yang insya Allah nanti akan dibimbing langsung oleh mutawif kita seperti itu. Untuk jamnya jam berapa biasanya kalau misal kita di umroh pertama itu tergantung dengan tibanya Bapak Ibu sekalian. Kalau misal tibanya nanti kurang lebih di jam 9 atau di jam 10, nanti insya Allah umroh pertama itu akan dilaksanakan di jam 11 malam. Seperti itu. Untuk umroh pertama ini kurang lebih durasinya atau biasanya pada saat umroh itu durasinya 2,5 sampai dengan 3 jam proses perjalanan seperti itu Bapak Ibu. Jadi nanti harapannya Bapak Ibu sekalian silakan bisa mempersiapkan diri dengan eh, dari sekarang sudah mulai berlatih atau sudah mulai olahraga untuk jalan-jalan, diperbanyak jalan kaki Bapak Ibu sekalian supaya terbiasa pada saat proses umrohnya. Mungkin sampai di proses umroh pertama ini, dari proses keberangkatan sampai dengan Madinah, ada yang mau ditanyakan dulu Bapak Ibu sebelum saya lanjutkan? Monggo bisa tanya via chat atau mau langsung ngendiko, bisa raise hand dulu Bapak Ibu sekalian, silahkan. Ence, Bu Mayang, silahkan jika ada yang ingin ditanyakan. Baik, terima kasih Mbak. Ini ingin menanyakan kalau ini kan penjelasannya yang menggunakan bis ya Mbak, sekitar 6 jam perjalanan dari dari Madinah ke Mekah. Bagaimana jika di antara kami ini menggunakan kereta cepat gitu? Apakah nanti kami akan menunggu untuk check-in hotel, apakah menunggu kedatangan yang bis atau kami berangkatnya lebih mundur apa bagaimana? Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Mayang untuk pertanyaannya. Jadi, Bapak Ibu sekalian, pada saat perpindahan ini nanti ada perbedaannya, ada yang menggunakan bis dan ada yang menggunakan kereta seperti itu. Jadi nanti untuk yang menggunakan bis seperti yang sudah saya jelaskan tadi, untuk yang menggunakan kereta kurang lebihnya sama Mbak Mayang kayak gitu. Untuk proses perpindahannya, untuk titik kumpulnya jam berapanya itu kurang lebih sama. Cuma bedanya nanti kalau yang naik kereta itu dari hotel langsung menuju ke stasiun.
Kemudian nanti insya Allah untuk pengambilan mikotnya juga nanti di area stasiun seperti itu. Kemudian setelah itu nanti setibanya di Mekah, itu nanti insya Allah sudah ada ya tim yang menjemput, kemudian langsung diantarkan menuju ke hotel. Nanti untuk check-in bisa dilaksanakan lebih awal kalau misal memang nanti jamnya tiba lebih awal seperti itu. Jadi kalau yang kereta lebih fleksibel sih Mbak kayak gitu karena nanti melihat situasi dan kondisinya seperti apa. Kemudian nanti untuk prosesnya masih tetap sama juga kayak gitu. Jadi nanti sampai tiba di hotel nanti silahkan bisa langsung makan malam. Kemudian nanti setelah itu masuk ke kamar untuk persiapan umroh. Jadi persiapan yang saya maksud di sini adalah silahkan mensucikan diri apabila tadi ada batal. Kemudian silahkan melaksanakan sholat maghrib dan sholat isya terlebih dahulu seperti itu. Mungkin seperti itu Mbak Mayang untuk penjelasannya yang naik kereta. Iya, baik. Terima kasih, Mbak. Sama-sama. Mungkin ada lagi Bapak Ibu sekalian yang ingin ditanyakan terkait setibanya kita di Madinah atau pada saat proses keberangkatan. Mungkin kalau misal sekiranya belum ada pertanyaan, saya izin melanjutkan penjelasannya dulu ya Bapak Ibu. Kayak gitu. Jadi pada hari keempat ini kita sudah melaksanakan proses umroh pertama. Jadi umroh pertama ini adalah umroh wajib untuk diri kita masing-masing Bapak Ibu. Jadi nanti kalau alhamdulillah kalau di Rubika itu kita memberikan 3 kali kesempatan umroh. Yang pertama untuk diri kita masing-masing, yang kedua itu umroh sunnah, yang ketiga juga umroh sunnah. Yang kedua dan ketiga, nanti monggo Bapak Ibu apabila mau membadalkan umroh untuk keluarga yang sudah tidak ada, itu diperkenankan. Atau misal memang nggak ada, nanti bisa untuk diri kita pribadi seperti itu. Oke, saya lanjutkan. Kita masuk di hari kelima. Nanti Bapak Ibu sekalian di hari kelima ini, insya Allah eh, adalah hari free time Bapak Ibu sekalian. Nanti silahkan Bapak Ibu sekalian karena pas hari kelima ini hari Jumat, nanti Bapak Ibu sekalian bisa melaksanakan sholat Jumat di Masjidil Haram seperti itu. Kemudian kami sarankan karena ini hari Jumat itu biasanya ramai sekali Bapak Ibu sekalian, alhamdulillahirobbilalamin. Terutama karena saat ini tuh sedang masuk musim dingin juga kayak gitu. Jadi nanti kami anjurkan Bapak Ibu untuk bisa tindak ke masjid itu dari hotel mungkin sekitaran jam 9 atau jam setengah 10 karena supaya Bapak Ibu sekalian nanti bisa mendapatkan tempat yang nyaman pada saat di Masjidil Haram kayak gitu atau misal Bapak-bapak ada yang berkenan tindak sholat di pelataran itu nanti silahkan bisa menggunakan kain ihram. Kemudian nanti Bapak Ibu sekalian silahkan bisa melaksanakan tawaf sunnah dulu Bapak Ibu sambil menunggu waktu untuk sholat Jumat seperti itu. Untuk yang ibu-ibu apakah bisa nderek sholat Jumat? Insya Allah sakit ibu-ibu kayak gitu. Jadi nanti silahkan datang kurang lebih awal juga, kurang lebih jam 9 juga. Nanti bisa silahkan mencari tempat ternyaman di sekitaran Masjidil Haram seperti itu. Insya Allah di musola-musola atau masjid-masjid di dalam Masjidil Haram itu nanti ada tempat sholat untuk perempuan seperti itu. Kemudian silahkan karena hari ini free time itu hari Jumat free time nanti silahkan memperbanyak ibadah ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian kita menuju ke hari keenam. Hari keenam ini tepat di 6 Desember pada hari Sabtu. Kayak gitu. Nanti insya Allah kita akan melaksanakan ziarah ke kota Taif. Itu nanti silahkan Bapak Ibu sekalian kumpul di lobi itu di jam 7 pagi waktu Saudi. Itu nanti juga Bapak Ibu kami menghimbau untuk kumpul jam 7 itu dalam kondisi sudah tidak sarapan dan sudah siap bepergian seperti itu. Jadi nanti Bapak Ibu silakan kumpul di lobi. Kemudian pada hari keenam ini kita akan tindak ke beberapa lokasi menuju perjalanan ke Taif. Itu insya Allah kita akan ke Masjid Abdullah bin Abbas. Kemudian
akan mengunjungi pabrik parfum dan kebun bunga mawar, kemudian jamaah akan makan siang nanti nasi mandi insya Allah, kemudian menikmati teleferik di Taif Sama. Ini teleferik ini berbayar Bapak Ibu, untuk range harganya itu kurang lebih ada di 60 SAR sampai dengan 80 SAR seperti itu. Kemudian di Taif ini eh, kurang lebihnya dia pegunungan Bapak Ibu sekalian kayak gitu. Jadi nanti karakteristik kotanya atau daerahnya itu kurang lebih mungkin kalau di Jogja kurang lebih kayak Kaliurang gitu nih Bapak Ibu. Jadi lebih dingin seperti itu. Jadi nanti silahkan kami sarankan, kami himbau Bapak Ibu sekalian bisa menggunakan jaket pada saat proses ziarah ke kota Taif karena memang cuacanya di sana karena pegunungan jadi lebih dingin dibanding di Mekah seperti itu. Kemudian nanti setelah dari Taif, kita akan melaksanakan pengambilan mikot untuk umroh kedua. Insya Allah nanti di Masjid Kornul Munazil seperti itu. Nanti bagi Bapak Ibu yang ingin melaksanakan umroh kedua, untuk yang bapak-bapak, nanti kami sarankan boleh membawa kain ihromnya, dibawa terpisah seperti itu. Jadi nanti tidak usah digunakan dari awal keberangkatan pada saat pagi hari. Nanti Bapak Ibu sekalian, yang bapak-bapak terutama bisa menggunakan baju bebas dulu. Kemudian nanti silahkan bawa ganti untuk eh, kain ihromnya seperti itu nanti akan digunakan atau ganti pada saat setibanya kita di Masjid Kornul Munazil atau tempat pengambilan mikot kedua. Nanti bisa ganti baju di situ bapak-bapak sekalian. Kemudian untuk yang ibu-ibu sekiranya kalau misal dirasa ingin ganti baju itu dipersilahkan juga kalau misal mau ganti baju pada saat di masjid untuk pelaksanaan umroh kedua. Cuma kalau misal memang mau menggunakan baju yang digunakan pada waktu ziarah itu insya Allah masih nggak kenapa-kenapa ibu-ibu sekalian seperti itu. Kemudian nanti untuk umroh kedua ini silahkan bagi Bapak Ibu sekalian yang berkenan untuk membadalkan umroh untuk keluarganya, itu nanti bisa dipersilahkan atau misal mau umroh untuk diri sendiri lagi juga diperbolehkan Bapak Ibu sekalian. Kemudian atau misal umroh kedua nggak ikut umroh karena kecapean itu juga nggak apa-apa Bapak Ibu sekalian, kayak gitu. Jadi nanti untuk jamaah yang sudah mengambil mikot atau sudah melaksanakan niat umrohnya, itu insya Allah akan dipandu oleh Ustadz Tajul untuk melaksanakan umroh kedua. Nanti untuk Bapak Ibu sekalian yang tidak melaksanakan umroh, monggo kami sarankan untuk memperbanyak ibadah di Masjidil Haram seperti itu. Mungkin itu kemudian untuk ziarah ke Kota Taif sendiri ini menuju ke Kota Taifnya itu kita butuh waktu kurang lebih 1,5 sampai dengan 2 jam Bapak Ibu sekalian. Jadi di hari Sabtu ini kita kemungkinan akan melaksanakan perjalanan itu kurang lebih 1 harian. Jadi nanti dari pagi kemudian kembali lagi menuju ke hotel itu harapannya sebelum maghrib atau pada saat maghrib itu kita sudah tiba di hotel. Nanti untuk umroh kedua ini akan dilaksanakan setelah sholat isya atau sebelum sholat isya, Bapak Ibu. Kayak gitu. Jadi nanti pada saat tiba di hotel, Bapak Ibu sekalian, kami sarankan setelah ziarah ini untuk makan malam terlebih dahulu, kemudian melaksanakan sholat maghrib terlebih dahulu di hotel, kemudian nanti baru proses tindak pelaksanaan umroh yang kedua. Seperti itu. Nanti insya Allah detailnya seperti apa akan disampaikan langsung pada saat di lapangan oleh Ustadz. Itu kemudian jadi kemudian kita menuju ke hari ketujuh, yaitu pada hari Ahad. Kayak gitu. Insya Allah kita pada hari Ahad ini akan melaksanakan ziarah lagi Bapak Ibu. Nanti insya Allah ziarahnya itu ada di sekitaran kota Mekah. Untuk waktu kumpulnya masih sama, yaitu jam 7 pagi. On time nanti kita tindak sudah dalam posisi sarapan dan sudah dalam kondisi yang siap seperti itu. Nanti insya Allah akan mengunjungi menuju ke Jabal Sur atau Jabal Rahmah atau Arafah. Kemudian nanti setelah dari ziarah tadi kita akan menuju ke Masjid Aisyah atau nama lainnya itu ke Tanim seperti itu atau ke Masjid Jironah itu untuk mengambil
mikot umroh ketiga kayak gitu. Jadi nanti kalau ziarah yang kota Mekah ini biasanya kita selesainya itu sebelum zuhur atau pada saat zuhur Bapak Ibu. Jadi nanti setelah pengambilan mikot yang ketiga itu nanti Bapak Ibu insya Allah akan melaksanakan umroh yang ketiga itu nanti setelah makan siang, setibanya di hotel nanti makan siang dulu, kemudian nanti setelah itu Bapak Ibu baru melaksanakan perjalanan umroh yang ketiga seperti itu. Kemudian kalau umroh ketiga ini kita melaksanakannya di siang hari Bapak Ibu, melaksanakannya di siang hari Bapak Ibu insya Allah harapannya sebelum asar itu sudah selesai atau pada saat asar nanti harapannya sudah selesai kemudian Bapak Ibu bisa melaksanakan sholat jamaah di Masjidil Haram seperti itu pada saat asarnya. Mungkin sampai di sini Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan dulu sampai dengan di hari ketujuh. Monggo Bapak Ibu jika ada yang mau ditanyakan terkait proses ziarah, perjalanan ziarah kita. Jadi kalau misal belum ada yang mau ditanyakan, saya lanjutkan dulu. Kemudian nanti di hari ke-8, yaitu pada saat hari Senin, tanggal 8 Desember, itu insya Allah waktu bebas Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti silahkan Bapak Ibu sekalian bisa memperbanyak ibadah di Masjidil Haram. Seperti itu. Kemudian pada hari ke-9, itu kita hari ke-9 akan melaksanakan tawaf wada atau tawaf perpisahan, Bapak Ibu sekalian, yang insya Allah akan dibimbing oleh Ustadz Tajul, itu insya Allah dilaksanakan pada saat pukul 8.00 waktu Saudi Arabia. Kemudian nanti Bapak Ibu sekalian akan melaksanakan check out hotel. Kemudian nanti seluruh tas dan koper diharapkan diletakkan di depan kamar masing-masing itu kurang lebih pada pukul 10 waktu Saudi. Nanti insya Allah pada proses check out ini koper dan tas nanti akan diambil kembali oleh tim kami, tim handling kami untuk dimasukkan atau disimpan ke dalam bis seperti itu. Kemudian nanti Bapak Ibu sekalian bisa berkumpul di lobi itu pada pukul 14.00 setelah jam makan siang dan setelah sholat zuhur. Kemudian nanti insya Allah bis akan berangkat menuju ke Jeddah itu kurang lebih waktu tempuhnya 1 sampai dengan 1,5 jam seperti itu. Kemudian nanti Bapak Ibu sekalian em, setibanya di Jeddah langsung menuju ke Bandara King Abdul Aziz International Airport untuk melaksanakan check-in penerbangan Malaysia Airlines tujuan Jeddah Kuala Lumpur itu pada pukul 20.00 atau jam 8 malam seperti itu. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian, teknisnya adalah pada saat keberangkatan Bapak Ibu sekalian dari YIA itu nanti untuk koper itu akan full handling atau proses check-in-nya itu akan kami bantu check-in secara grup Bapak Ibu sekalian. Namun pada saat di Bandara Jeddah itu nantinya Bapak Ibu sekalian untuk proses check-in itu akan dilakukan secara mandiri oleh Bapak Ibu sekalian per keluarga. Jadi nanti insya Allah akan dibantu tim handling kami untuk koper Bapak Ibu sekalian diletakkan di atas troli koper itu per keluarga. Jadi semisal satu keluarga akan berangkat 2 orang. Nanti untuk 4 koper akan diletakkan di atas troli, kemudian air zam-zam juga akan diletakkan di atas troli, seperti itu. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian yang mandiri untuk mendorong sampai dengan ke depan counter check-in seperti itu. Nanti sampai dengan depan counter check-in itu insya Allah ada tim kami yang membantu proses check-in Bapak dan Ibu sekalian seperti itu. Jadi nanti tidak perlu khawatir Bapak Ibu pada saat proses check-in menuju penerbangan Jeddah Kuala Lumpur itu nanti akan tetap dibantu, namun memang yang melaksanakan harus orang yang bersangkutan. Seperti itu. Kemudian eh,
nantinya pesawat itu akan nantinya pesawat itu akan terbang kurang lebih di pukul 1:10 Bapak Ibu sekalian waktu Saudi. Kemudian nanti akan diperkirakan sampai itu di Malaysia itu pada tanggal 10 Desember itu di jam 15:10. Jadi tibanya di Malaysia itu insya Allah akan sore hari Bapak Ibu sekalian. Jadi di jam 15 atau jam 3 sore waktu Malaysia seperti itu. Kemudian nanti Bapak Ibu sekalian setelah landing di Malaysia akan diarahkan untuk keluar menuju counter imigrasi. Nanti Bapak Ibu sekalian keluar untuk melaksanakan eh, menuju ke bus untuk menuju ke hotel transit seperti itu. Jadi nantinya Bapak Ibu sekalian pada saat di counter imigrasi Malaysia itu akan ditanyakan terkait Malaysia Department Arrival seperti itu. Jadi atau yang disebut MDAC. Nanti untuk MDAC akan dikirimkan kepada Bapak Ibu sekalian sebelum Bapak Ibu penerbangan dari Jeddah menuju Kuala Lumpur oleh tim Rubika. Seperti itu. Kemudian nanti Bapak Ibu sekalian silakan untuk transit di hotel itu nanti tiba di hotel diperkirakan itu kurang lebih di pukul 17:00 insya Allah Bapak Ibu sekalian seperti itu. Kemudian ada waktu free time Bapak Ibu selama di Malaysia sampai dengan besok pagi atau sampai dengan waktu subuh. Kayak gitu Bapak Ibu kalau misal berkenan untuk jalan-jalan di sekitar Malaysia dipersilahkan secara mandiri Bapak Ibu. Kemudian pada hari ke-11-nya nanti Bapak Ibu sekalian silahkan melaksanakan check out dari hotel transit itu kurang lebih pukul 3 waktu Malaysia. Kemudian Bapak Ibu sekalian akan disarankan untuk melaksanakan sarapan dulu nanti di hotel sebelum Bapak Ibu sekalian melanjutkan perjalanan menuju ke bandara kembali seperti itu. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian check out-nya di jam 3, kemudian Bapak Ibu sarapan, kemudian melanjutkan perjalanan ke bandara. Nanti untuk melaksanakan check-in penerbangan lagi menuju dari Kuala Lumpur menuju ke YIA itu check-in kurang lebih di jam 05.30 waktu Malaysia. Kemudian nanti pesawat akan berangkat dari Malaysia itu di jam 7.45 waktu Malaysia. Jadi pesawatnya akan terbang pagi jam 7 pagi 45 dari Malaysia dan insya Allah akan tiba di YIA itu di pukul 09.30. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi nanti pada saat ketibaan itu Bapak Ibu sekalian pagi hari juga di jam 9:30. Mungkin sampai di sini Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan dulu. Silahkan jika ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu sekalian boleh via chat atau boleh raise hand Bapak Ibu sekalian terkait proses perjalanan kita dari keberangkatan sampai dengan di Madinah, kemudian di Mekah sampai dengan proses kepulangan di Kuala Lumpur. Monggo kalau misalnya ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu sekalian. Kemudian eh, tadi pada saat proses kepulangan itu kami menyarankan Bapak Ibu sekalian apabila mau bawa baju ganti untuk di Malaysia itu nanti silakan bisa membawa satu koper kabin atau kalau misal Bapak Ibu masing-masing mau bawa koper kabin dipersilahkan. Tapi kalau misal mau bawa koper kabin per keluarga itu juga dipersilahkan juga diperbolehkan juga kayak gitu. Jadi biar lebih mudah aja pada saat proses transitnya seperti itu. Lalu, Bapak Ibu sekalian, mungkin ada yang mau ditanyakan lebih lanjut.
Em, ada pertanyaan dari Mbak Maya, silahkan Mbak. Terima kasih, Mbak. Cuman mau konfirmasi aja, berarti ketika di Malaysia itu koper-koper kami itu semuanya dikumpulin gitu ya? Nggak dibagiin lagi gitu? Atau gimana? Jadi kalau misal di Malaysia sendiri itu Mbak, kalau misal Mbak mau bawa koper kabin dari Jeddah, nanti itu Ya? akan menjadi tanggung jawab pribadi Mbak kayak gitu. Jadi nanti karena koper kabin kan nempelnya sama pesawat, sama I- tempat duduk Mbak kayak gitu. Jadi nanti silahkan dibawa pribadi, kemudian nanti pada saat check out itu nanti bisa dibawa secara pribadi Mbak. Oh, begitu. Oh ya, ya ngerti-ngerti. Terima kasih. Ya sama-sama Mbak. Mungkin Bapak Ibu sekalian ada yang mau ditanyakan lagi? Baik, jika belum ada, mungkin saya izin melanjutkan dulu ya Bapak Ibu. Baik, untuk berikutnya adalah kira-kira apa aja sih yang harus kita siapkan menuju perjalanan ibadah kita, kayak gitu. Yang pertama yaitu membiasakan olahraga dengan berjalan kaki Bapak Ibu sekalian, kayak gitu. Seperti yang tadi saya sampaikan, jadi proses umroh itu tidak sebentar Bapak Ibu, proses umroh itu cukup lama. Waktu tempuhnya kurang lebih 2,5 jam sampai dengan 3 jam itu kita akan full jalan kaki pada saat di Masjidil Haram. Jadi nanti Bapak Ibu silahkan dimulai latihan untuk berjalan-jalan. Cukup berjalan-jalan aja Bapak Ibu sekalian untuk membiasakan diri sebelum tindak atau sebelum melaksanakan proses umroh seperti itu. Kemudian silahkan menjaga pola makan sehat Bapak Ibu sekalian. Kemudian melaksanakan atau melakukan cek kesehatan. Saya di sini juga menghimbau kepada Bapak Ibu sekalian, silahkan apabila ada di antara Bapak Ibu sekalian yang memiliki riwayat penyakit, nanti di luar dari forum ini silahkan bisa diinformasikan ke tim kami. Tujuannya untuk apa? Tujuannya kalau misal memang sekiranya sebelumnya mohon maaf ada yang dibutuhkan perawatan lebih lanjut atau perawatan berkala, itu nanti supaya bisa kami membantu dan kami supaya tahu juga kondisi dari Bapak Ibu sekalian itu seperti apa, seperti itu. Jadi harapannya mudah-mudahan dari Jogja berangkatnya sehat semuanya, kembali ke Jogja juga posisinya kondisinya sehat semuanya seperti itu. Jadi kalau misal Bapak Ibu ada yang membutuhkan pengobatan eh, rutin selama di Mekah atau di Madinah, itu insya Allah nanti bisa kami bantu. Nanti silakan bisa konfirmasi ke tim kami. Seperti itu. Contohnya seperti apa sekiranya yang membutuhkan eh, perawatan berkala itu misal sebelumnya mohon maaf Bapak Ibu misal ada yang memiliki riwayat eh, gula atau diabetes seperti itu atau misal sekiranya ada yang dibutuhkan cuci darah seperti itu kalau diabetes mungkin ada butuh untuk pengobatan yang harus diganti kain kasanya dan lain sebagainya itu silahkan diinformasikan ke kami supaya kami bisa membantu. Kemudian bagi Bapak Ibu misal ada yang membutuhkan cuci darah seperti itu, nanti monggo silahkan diinformasikan ke tim supaya kami juga bisa membantu Bapak Ibu pada saat proses pengobatan berjalan seperti itu. Jadi monggo Bapak Ibu kami tidak pangapunten bukannya mau menakut-nakuti atau seperti apa kayak gitu. Jadi lebih baik silahkan disampaikan supaya kami juga tahu, kami juga bisa membantu Bapak Ibu sekalian untuk proses pengobatannya supaya sama-sama berjalan enak seperti itu nih Bapak Ibu sekalian. Seperti itu. Kemudian bagi Bapak Ibu pangapunten yang memang dirasa membutuhkan atau memang sudah biasa menggunakan kursi roda juga nanti silahkan bisa diinformasikan juga ke tim kami Bapak Ibu sekalian bisa disampaikan ke saya
ke Mas Dani atau ke Mas Anan terkait kebutuhan-kebutuhan kesehatan tersebut supaya nanti bisa kami bantu juga seperti itu. Kemudian mungkin sedikit informasi bagi Bapak Ibu sekalian terkait kebutuhan kursi roda. Apabila nanti memang sekiranya dibutuhkan kursi roda, misal dari Indonesia nggak bawa, mau dibutuhkan untuk proses umroh itu bisa Bapak Ibu sekalian. Cuma di sana memang berbayar untuk proses umroh itu sudah dengan pendorong, sudah dengan kursi roda, sudah dengan dibantu doa, insya Allah juga warga Indonesia itu nanti harganya kurang lebih di 1,5 juta Bapak Ibu sekalian kayak gitu. Itu nanti untuk pembayaran langsung disampaikan oleh yang bersangkutan seperti itu. Itu kemudian saya juga menghimbau kepada Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu di sana sekarang musimnya sedang musim dingin Bapak Ibu sekalian, terutama di bulan Desember ini sudah masuk musim dingin, lebih turun lagi derajat cuacanya, lebih dingin lagi sekarang terutama di Madinah Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti saya mengharapkan Bapak Ibu sekalian silahkan bagi yang nggak kuat dingin, silahkan membawa jaket. Kami juga menyarankan Bapak Ibu wajib membawa obat pribadi, obat flu, obat batuk, kemudian misal membawa tolak angin juga dipersilahkan, membawa obat diare, obat alergi, obat MAH, kemudian misal mau bawa antimo, misal mau bawa minyak-minyakan juga dipersilahkan. Kalau misal mau bawa minyak-minyakan, nanti kami menyarankan Bapak Ibu sekalian, apabila berkenan dibawa ke pesawat, itu silahkan dipilih yang di bawah dari 100 mili atau maksimalnya 100 mili. Seperti itu. Itu kemudian kalau misal Bapak Ibu sekalian membawa obat pegel, misal counterpain dan lain sebagainya itu silahkan dipersilahkan Bapak Ibu sekalian boleh kayak gitu. Kemudian apabila Bapak Ibu sekalian ada yang eh, menggunakan obat rutin karena adanya rutin pengobatan, nanti silahkan bisa diinformasikan ke tim Bapak Ibu sekalian karena eh, supaya kami juga tahu atau enggak misal Bapak Ibu sekalian ada yang pengobatan rutin dan di dalam komposisi obatnya itu terdapat pangapunten ada unsur narkotikanya seperti itu nanti monggo bisa meminta surat dokter ke dokter spesialis pengobatan tersebut. Jadi supaya pada saat penerbangan kalau misal terdetek obatnya ada unsur narkotikanya nanti ada surat dokter yang menjelaskan kalau Bapak Ibu sekalian memang sedang dalam pengobatan seperti itu. Begitu, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu Bapak Ibu sekalian terkait persiapan keberangkatan ini, terkait olahraga, terkait kesehatan, kebutuhan pengobatan, dan lain sebagainya. Monggo nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, sekiranya dirasa tidak enak hati untuk bertanya di forum, nanti silahkan bisa chat pribadi ke nomor operasional kami ya Bapak Ibu sekalian. Jadi saya lanjutkan. Jadi ini adalah perakiraan cuaca di Madinah Bapak Ibu. Jadi pada saat malam hari itu sampai dengan waktu subuh itu biasanya cuacanya di range antara 13 sampai dengan 15 derajat Bapak Ibu sekalian. Jadi ini cukup dingin Bapak Ibu. Biasanya itu banyak yang tidak kuat jadi nanti efek yang timbul itu batuk pilek, demam biasanya seperti itu Bapak Ibu. Jadi nanti saya mengharapkan silakan Bapak Ibu sebelum keberangkatan, monggo bisa dirutinkan minum vitamin dulu Bapak Ibu untuk penambah imun. Kemudian nanti silakan pada saat proses keberangkatan bisa membawa obat untuk jaga-jaga. Kemudian cuacanya kalau siang itu range-nya di 25 atau 26 derajat Bapak Ibu, seperti itu. Jadi karakteristiknya kalau di Madinah itu biasanya dia berangin Bapak Ibu. Jadi eh, anginnya semriwing agak dingin gitu Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau misal sekiranya nggak kuat dingin, monggo kami sarankan bawa jaket seperti itu. Kemudian kalau untuk cuaca di Mekah itu eh, juga sama kurang lebih rata-rata kalau malam hari itu 15 sampai dengan 17 derajat Celcius.
Kalau di siang hari itu cuacanya masih hampir sama kayak di Jogja. Mungkin kalau sekarang sering hujan seperti itu Bapak Ibu, jadi di 28 sampai dengan 30 derajat seperti itu. Nah, nanti kalau misal di Taif itu kurang lebih cuacanya hampir sama seperti di Madinah Bapak Ibu. Mungkin bisa jadi lebih dingin karena memang di Taif itu kan pegunungan Bapak Ibu sekalian. Seperti itu. Kemudian ini perakiraan waktu sholatnya. Nanti insya Allah ini akan kami share juga di grup Bapak Ibu sekalian. Seperti itu. Kemudian ini kami merekomendasikan perlengkapan pribadi. Seperti itu nanti insya Allah rekomendasi ini akan kami share di grup juga Bapak Ibu. Nanti setelah manasik ini kami akan membuatkan grup untuk Bapak Ibu sekalian. Monggo nanti silahkan jamaah yang mengikuti proses umroh itu wajib masuk ke dalam grup tersebut. Kemudian jika ada satu keluarga, perwakilan keluarga yang mau masuk di grup tersebut, kami izinkan Bapak Ibu sekalian. Seperti itu. Jadi nanti silahkan satu keluarga yang di Indonesia juga misal ada yang mau masuk, dipersilahkan. Gitu. Kemudian untuk rekomendasi perlengkapan pribadi itu ada paspor. Nanti insya Allah paspor yang sudah Bapak Ibu kumpulkan itu akan dibagikan pada saat proses keberangkatan nanti di Bandara YIA. Itu akan kami berikan beserta dengan boarding pass-nya seperti itu. Kemudian mata uang real nanti silahkan rekomendasinya berapa banyak sih Mbak? Nanti bisa disesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu masing-masing. Misal sekiranya memang tidak berkenan belanja-belanja, itu cukup membawa kurang lebih mungkin 1.200.000 itu insya Allah sudah aman. Karena untuk makanan juga sudah 3 kali sehari, insya Allah sudah kami berikan seperti itu. Kemudian alat tulis semisal dibutuhkan boleh dibawa Bapak Ibu sekalian. Misal Bapak Ibu sekalian nanti dirasa ada yang mau nambah bagasi atau ada mau nambah bawaan, itu kami sarankan untuk membawa spidol permanen, kertas, dan selotip bening Bapak Ibu sekalian. Jadi supaya nanti bisa diberikan identitas ke barang tersebut. Seperti itu. Kemudian nanti buku saku manasik atau buku panduan itu nanti insya Allah akan kami berikan. Obat-obatan pribadi seperti yang tadi sudah saya jelaskan itu nanti monggo silahkan kalau kami himbau untuk membawa obat-obatan pribadi seperti itu karena lebih baik Bapak Ibu sekalian membawa obat pribadi dari Indonesia dan tidak digunakan daripada Bapak Ibu sekalian nanti membutuhkan di sana dan harus beli di sana karena obat di sana harganya mahal sekali Bapak Ibu sekalian. Jadi bisa sampai 5 kali lipat dari yang ada di Indonesia. Jadi lebih baik saya sarankan untuk membawa obat pribadi dari sini seperti itu. Kemudian power bank, untuk power bank sendiri itu maksimalnya di 10.000 mAh. Nanti disimpannya di kabin seperti itu. Kemudian ada beberapa perlengkapan lainnya, mungkin terkait baju dan lain sebagainya. Stop kontak kaki 3 atau roll kabel itu nanti dibutuhkan. Silakan Bapak Ibu kalau misal ada yang mau membawa itu stop kontak kaki 3. Kayak gitu. Kalau saran saya silahkan bisa membawa stop kontak kaki 3 karena stop kontak atau colokannya itu di sana berbeda dengan dari yang di Indonesia. Seperti itu. Itu. Kemudian ini ada beberapa informasi penting terkait catatan packing koper kayak gitu. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian, saya himbau Bapak Ibu silahkan untuk memberikan tanda pengenal pada koper masing-masing supaya tidak tertukar dengan koper lainnya kayak gitu. Jadi nanti koper Bapak Ibu sekalian itu insya Allah akan kami tandai Bapak Ibu sekalian dengan stiker yang dimana nanti ada perbedaan warna di setiap keluarganya. Namun, supaya Bapak Ibu lebih memudahkan niteni atau eh, ngeliat koper pribadi Bapak Ibu yang mana nanti silakan bisa ditambahi tanda pengenal yang Bapak Ibu sendiri juga bisa mengenali koper Bapak Ibu itu. Kalau misal Bapak Ibu mau memberi sarung ke koper atau memberi baju di koper Bapak Ibu sekalian itu saran saya silahkan menggunakan warna bening atau transparan seperti itu. Kemudian misal mau dikasih
pita di atasnya itu nggak apa-apa Bapak Ibu kayak gitu nanti lebih baik seperti itu dibanding dikasih cover koper seperti itu. Kemudian Kemudian Bapak Ibu sekalian, nanti untuk seluruh benda tajam, ada pisau, ada silet, ada cutter, gunting, pemotong kuku, dan lain sebagainya itu kami menghimbau untuk dimasukkan ke dalam koper besar atau ke dalam koper bagasi. Tidak diperkenankan benda tajam itu masuk ke dalam kabin pesawat atau ke tas lempang seperti itu. Nah, nanti untuk bapak-bapak yang membawa alat cukur, ada baterai tanamnya, itu nanti silahkan bisa diinformasikan ke tim kami. Untuk penyimpanannya itu nanti bisa ditaruh di tas lempang Bapak Ibu. Yang penting Bapak Ibu nanti bisa konfirmasi ke kami supaya bisa kami informasikan ke pihak maskapai. Seperti itu. Kemudian power bank tidak diperkenankan masuk ke dalam koper bagasi atau koper besar. Jadi untuk power bank silahkan disimpan Bapak Ibu sekalian di dalam tas lempang atau di atau di kabin pesawat seperti itu Bapak Ibu sekalian. Kemudian untuk cairan itu kalau Bapak Ibu mau dimasukkan ke dalam kabin pesawat itu maksimalnya itu 100 mili untuk 1 liter. Jadi Bapak Ibu misal mau bawa cairan kurang lebih 1 liter, itu harus di packing per 100 mili Bapak Ibu. Maksimalnya 1 liter untuk di dalam pesawat. Seperti itu. Makanya tadi waktu saya himbau Bapak Ibu untuk misal mau membawa minyak kayu putih atau minyak-minyak lainnya kayak gitu itu nanti silahkan menggunakan yang di bawah 100 mili seperti itu supaya bisa dibawa ke dalam pesawat. Seperti itu. Kalau misal yang dibawa lebih dari 100 mili bisa, tapi dimasukkannya ke dalam koper besar atau di dalam bagasi. Seperti itu. Kemudian untuk berat koper maksimalnya 30 kilo Bapak Ibu sekalian untuk yang koper besar. Untuk yang koper kecil atau koper kabin itu maksimalnya 7 kilo. Nah, untuk koper bagasi sendiri harapan kami sih mudah-mudahan tidak dimaksimalkan pada saat proses keberangkatan ya Bapak Ibu supaya nanti pada saat kepulangan kalau misal memang dirasa ada mau tambahan bawa oleh-oleh itu nanti masih bisa digunakan seperti itu. Begitu mungkin sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu Bapak Ibu. Oke, kalau misal memang sekiranya belum ada yang ditanyakan, ini nanti adalah logo atau bentuk aplikasinya untuk aplikasi Nusuk itu seperti ini Bapak Ibu. Mungkin kalau misal Bapak Ibu sekalian ada yang mau ngecek ke handphone masing-masing, silahkan bisa dicek nama aplikasinya Nusuk Bapak Ibu sekalian. Silahkan nanti kami menyarankan Bapak Ibu untuk mendownload aplikasi tersebut. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk masuk ke dalam Raudhah. Nah, aplikasi Nusuk ini, satu aplikasi itu bisa digunakan untuk beberapa akun. Tapi, satu akun itu hanya bisa digunakan untuk satu orang. Misal saya tindak bersama ibu saya. Aplikasi itu bisa digunakan oleh saya dan oleh ibu saya. Tapi akun untuk registrasi aplikasi Nusuk itu saya harus punya sendiri, ibu saya harus punya sendiri. Seperti itu nih Bapak Ibu sekalian. Kemudian apa aja yang harus disiapkan untuk proses registrasi aplikasi Nusuk? Itu yang pertama adalah email pribadi, nomor telepon pribadi, nomor paspor, dan nomor visa. Nah, nanti bagi Bapak Ibu, pangapunten yang sampun sepuh, itu nanti monggo bisa silakan dipersiapkan emailnya untuk penggunaan aplikasi Nusuk tersebut.
Jadi nanti harapannya Bapak Ibu sekalian sudah memiliki aplikasi nusuk masing-masing sendiri-sendiri seperti itu. Nanti insya Allah untuk tutorial cara penggunaannya itu akan kami kirimkan ke dalam grup Bapak Ibu kayak gitu. Jadi, mungkin terkait aplikasi nusuk Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan? Jika terkait aplikasi nusuk belum ada yang ditanyakan, saya izin menjawab ada pertanyaan dari Ibu Ayusti. Pakaian ihram perempuan harus putih atau boleh berwarna dan motif lainnya. Jadi, matur nuwun sangat Ibu untuk pertanyaannya. Untuk pakaian ihram perempuan kami tidak pernah mewajibkan Ibu mau warna putih atau hitam. Namun, biasanya warga lokal Arab Saudi itu memang kebanyakan itu menggunakan baju hitam, Ibu, untuk keluar rumah. Nah, biasanya warga Indonesia itu biasanya kalau tindak umroh atau tindak haji itu memang identik dengan warna putih. Jadi nanti kalau misal Bapak Ibu sekalian ada yang mau menggunakan baju hitam atau baju putih, yang ibu-ibu terutama pada saat proses umroh, itu dipersilahkan. Kalau untuk baju motif itu saya menyarankan lebih hati-hati Ibu pada saat di Mekah jika Ibu menggunakan baju motif karena yang ditakutkan nanti di dalam motif baju ibu-ibu sekalian itu ada hal-hal atau identitas-identitas lambang yang sekiranya mungkin di Saudi sendiri itu dihindari seperti itu. Tapi misal ibu-ibu mau bawa baju batik atau gamis batik itu dipersilahkan ibu sekalian. Begitu untuk Ibu Ayusti, apakah yang saya sampaikan sudah jelas Ibu? Itu kemudian ini ada pertanyaan lagi dari Ibu Anita. Jadi daftar aplikasi nusuk ketika sudah mendapatkan visa atau bisa mendaftar tanpa visa. Jadi harus Ibu. Jadi nantinya untuk aplikasi nusuk itu bisa registrasi kalau nomor visanya sudah ada Bu. Seperti itu. Jadi nanti silakan menunggu dulu untuk nomor visanya. Seperti itu Ibu. Nanti kalau nomor visanya atau visanya sudah terbit itu akan segera kami informasikan ke Ibu dan Bapak sekalian. Seperti itu. Kemudian untuk jadwal masuk raudhahnya nanti insya Allah akan kami informasikan juga di waktu yang bersamaan dengan jamaah yang lainnya juga nanti jamnya jam berapa yang putri, yang putra juga jamnya jam berapa seperti itu. Jadi nanti untuk masuk ke raudhah sendiri itu putra dan putri itu tidak bersamaan Bapak Ibu sekalian. Jadi memang ada perbedaan waktu untuk putra dan putri seperti itu. Jadi nanti menyesuaikan dengan jadwal atau kuota yang tersedia di waktu tersebut. Begitu Ibu. Nanti mungkin kalau saya boleh menyarankan, monggo yang apa yang kasepuhan sekiranya berkenan untuk didaftarkan ke nusuk atau untuk masuk ke Raudhah nanti bisa dipersiapkan untuk email dan nomor teleponnya nih Bapak Ibu sekalian kayak gitu. Jadi nanti supaya memudahkan pada saat proses pendaftaran seperti itu. Jadi kemudian Bu Ayusti ada pertanyaan kembali. Kalau menggunakan jaket ketika pelaksanaan tawaf sa'i itu boleh atau tidak? Untuk perempuan boleh Ibu jika memang Ibu mau menggunakan. Tapi untuk yang laki-laki itu hanya diperbolehkan dengan menggunakan kain ihram saja Ibu. Biasanya pada saat umroh itu memang tidak sedingin itu Ibu insya Allah kayak gitu. Jadi nanti semisal memang tidak menggunakan jaket nggak apa-apa. Tapi untuk ibu-ibu sekiranya berkenan menggunakan jaket, monggo dipersilahkan. Kalau untuk bapak-bapak itu hanya diperbolehkan dengan dua kain ihram atau satu lembar, dua lembar kain ihram untuk bawahan dan untuk atasan seperti itu. Itu mungkin Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan kembali. Jadi,
Sami-sami Bu Ayusti. Jadi sepertinya ini Ustadz sudah join di dalam eh, forum seperti itu. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulah, Apa kabarnya Ustadz? Sehat Ustadz? sehat alhamdulillah. Sehat Alhamdulillah ya Ustadz ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya izin memperkenalkan. Berikut adalah Ustadz Tajul Muluk yang insya Allah nantinya akan membersamai kita pada saat proses umroh seperti itu, perjalanan umroh mulai dari keberangkatan dari YIA sampai dengan di Madinah, kemudian sampai dengan prosesi umroh di Mekah, sampai dengan kepulangan nanti di YIA. Begitu nggak ya Ustadz ya? G, insyaallah. Bismillah. Siap. Ustadz, monggo Ustadz silahkan disampaikan ada beberapa motivasi. Mungkin Bapak Ibu sekalian butuh pencerahan lebih jernih lagi Ustadz. Seperti itu, monggo Ustadz. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Ulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, calon tamu Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan nama saya Tajul Muluk yang insya Allah akan menemani perjalanan umroh Bapak Ibu sekalian di tanggal 1 sampai 11 Desember mendatang. Tadi saya sudah menyimak materi yang disampaikan oleh eh, teman-teman dari Rubika, Mbak Ula, dan saya kira itu bisa menjadi bekal yang eh, cukup ya. Tinggal nanti diperdalam lagi kira-kira apa yang eh, perlu disiapkan lagi gitu ya. Kalau tadi saya simak memang belum banyak yang bertanya karena mungkin belum kebayang ya, tetapi secara umum Bismillah, kita umroh ini insya Allah buat buat hal-hal yang baik ya, diantaranya adalah supaya nanti kita ngecharge ya, recharging semangat ibadah kita gitu. Nanti Bapak Ibu akan merasakan sensasi yang luar biasa ketika kita sudah sampai di Madinah dan di Makkah, berbaur dengan sekian banyak orang yang sedang meng apa namanya menggali menggali semangat spiritual dari ziarah Haramain ini. Terlepas dari itu, karena nanti itu akan kencang di bincang-bincang offline itu, namun mudah-mudahan nanti bisa lebih asik ya. Bapak Ibu begini ya, yang mungkin saya ingin sampaikan dan tadi mungkin sudah disampaikan juga oleh Mbak Ula ya, terkait barang bawaan ya. Terkait barang bawaan ini memang sangat penting untuk diperhatikan. Berangkat dari pengalaman yang sudah-sudah, diantaranya adalah alat mandi, ya. Alat mandi itu biasa lebih sering dibawa di tas ransel ataupun sling bag gitu ya. Nah, kemarin sempat ada jamaah itu yang karena berangkat sekeluarga besar lalu bawa persediaan alat mandi seperti shampoo dan sabun cair itu dengan botol besar. Seandainya memang sudah beli sabun atau sampo dengan botol besar, sebaiknya atau dibungkus ulang dan dibagi ke masing-masing anggota keluarga supaya bisa lebih kecil ukurannya. Ini mungkin sesuatu yang bagi yang sudah sering traveling pakai pesawat mungkin bukan sesuatu yang baru ya. Tetapi saling mengingatkan saja supaya nanti seluruh rangkaian proses perjalanan, terutama di bandara itu bisa lebih mudah dan lancar. Kemudian untuk bapak-bapak juga, kalau masih memungkinkan, jika memungkinkan untuk eh, bagi yang biasa pakai ikat pinggang, untuk bisa menggunakan ikat pinggang tanpa logam gitu ya. Tapi kalau memang punyanya ikat pinggang dengan logam, tidak apa-apa, tapi nanti kalau sudah di bandara, setiap
mau menggunakan maka ikat pinggang berlogam ataupun jam tangan itu nanti bisa dimasukkan ke dalam ransel atau di sling bagnya sehingga nanti tidak perlu repot-repot gitu ya. Kecuali memang celananya yang sudah proper yang sudah pas gitu sehingga tidak perlu untuk menggunakan ikat pinggang gitu. Nah, ini memang sesuatu yang sangat apa namanya biasa, tetapi penting ya untuk diingatkan supaya perjalanan itu menjadi lebih lancar begitu. Nah, kemudian eh, karena besok itu dari transformasi apa sorry transportasi dari Madinah ke Mekahnya itu ada dua apa namanya eh, kelompok ya karena menggunakan kereta dan menggunakan bis ya maka nanti kita tetap diusahakan dalam proses peribadatan itu bisa bersama-sama. Nanti mungkin akan disesuaikan kembali oleh tim eh, Rubika bagaimana nanti proses apa namanya sampai di Makkah dan berangkat memulai umrohnya itu. Tapi yang paling penting dari sekarang adalah persiapan-persiapan lahir batin dari kita semuanya. Di sisi batinnya tentu ya meluruskan niat saja. Tapi dari sisi fisiknya ini juga tidak kalah penting. Seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Mbak Ula. Bapak Ibu bisa membiasakan olahraga dari sekarang ya. Karena rupanya kalau kita di sana itu tidak terasa. Akan shock ya sendi-sendi kita jika sekarang jarang berolahraga. Sebab seluruh aktivitas di sana itu menggunakan kaki ya. Mau ke masjid, bukan hanya di saat umroh di Mekah ya. Di Madinah pun kaki itu sangat dominan mobilitasnya. Karena kita bisa saja itu akan apa namanya mengitari mengitari Masjid Nabawi. Bahkan intensitasnya bisa lebih tinggi dibanding kita ketika belum ada di Madinah. Sebab itu treatment atau latihan paling paling disarankan itu Bapak Ibu bisa memulainya jika belum. Tapi kalau memang di sini sudah biasa olahraga ya bagus Alhamdulillah. Bagi yang belum bisa mulai treatment ya latihan jalan cepat ya jalan jalan nggak usah lari nggak apa-apa ya mulai dari jalan santai diselingi dengan jalan cepat sekian menit. Ya, karena kita masih ada waktu supaya otot-otot kaki itu bisa terbiasa. Kalau berikutnya tadi ada di pertanyaan yang sudah dijawab oleh Mbak Ula terkait dingin ketika ada di Makkah, maka nanti karena kita sedang umroh ya, melakukan tawaf, melakukan sa'i, badan kita bergerak, insya Allah tidak akan terlalu dingin ya, karena badannya bergerak itu akan menghangatkan suhu tubuh kita gitu. Tapi bagi ibu-ibu yang mungkin atau bapak-bapak yang mungkin memang kurang tahan, tidak apa agak sulit menyesuaikan dengan cuaca yang tadi sudah disampaikan. Kalau siang sebetulnya masih relatif nyaman ya. Umroh malamnya itu yang mungkin harus disesuaikan. Tapi itu tadi kita akan bergerak kok dan bergerak itu bisa membuat badan kita hangat ya. Terpaksanya kalau bapak-bapak nggak kuat kira-kira dengan itu sebaiknya memang bawa apa? Bawa baju ihramnya double ya, sehingga nanti bisa atasannya double. Ya, karena sebetulnya yang paling inti dari pakaian ihram itu adalah pakaian tidak berjahit. Sehingga kalau bagian atasnya itu dilapisi menjadi pakai dua kain ihram itu juga nggak masalah. Ya, karena tetap dianggap sebagai menggunakan pakaian yang tidak berjahit. Bahkan seandainya ada yang kakinya tidak tahan ya, sama ketika di mana? Ketika ada di eh, tempat sa'i karena lantainya biasanya lebih dingin daripada di mataf ataupun area tawaf ya. Itu seandainya mau menggunakan alas kaki
asal alas kaki yang kalau baca-baca fatwa-fatwa terbaru dari ulama-ulama hari ini itu boleh saja asal yang penting dipastikan suci dan bersih. Suci saja tidak cukup, bersih saja nggak cukup, melainkan dua-duanya suci dan bersih. Karena kalau mengotori itu juga tidak boleh. Nah, ada persyaratan yang lebih spesifik lagi yaitu tidak menggunakan alas kaki yang menutup ke seluruh kaki gitu ya. Kita bisa mengenalnya hari ini dengan istilah kayak apa namanya? Kayak sendal gunung gitu ya yang masih relatif tetap begitu. Itu bagi yang memang terpaksa ingin menggunakan alas kaki ketika pelaksanaan ibadah umroh eh, yaitu ketika tawaf dan sa'i gitu ya. Tapi untuk di luar itu, Bapak Ibu boleh menggunakan ini ke Masjidil Haram itu ya, menggunakan apa eh, penutup kaki ya. Misalnya di sana nanti bisa beli ya model-model muzah namanya. Jadi itu kayak apa sepatu tapi dia terbuat dari eh, kain ataupun kulit yang hangat dan dia lebih elastis gitu. Nah, itu untuk kira-kira eh, digunakan oleh orang-orang yang tidak tahan suhu yang kalau malam tadi di angka 14-13 gitu. Bapak Ibu yang saya hormati, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kali menjadi eh, bekal ya, sebagian bekal kita untuk melaksanakan ibadah umroh ini dengan sebaik-baiknya. Nanti kita akan bertemu secara offline dan semoga nanti kita sudah bisa lebih cair lagi komunikasinya supaya nanti banyak hal yang bisa kita rembuk bersama sebagai bentuk persiapan kita ziarah Haramain. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan sebagai perkenalan. Saya kembalikan kepada Mbak Ula dan terima kasih untuk Bapak Ibu semuanya. Selamat bergabung, semoga sehat sampai pada pelaksanaan ibadah umroh kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz Tajul untuk motivasinya pada pagi hari ini. Seperti yang tadi disampaikan oleh Ustadz Tajul, Bapak Ibu sekalian, insya Allah nanti kita akan tatap muka langsung itu pada saat tanggal 22 November. Itu insya Allah bertepatan di minggu depan pada hari Sabtu. Nanti untuk lokasinya yaitu di Grand Rohan, seperti itu Bapak Ibu di Hotel Grand Rohan di depan CEC, Bapak Ibu sekalian, nanti kita akan mulai pada jam 8 untuk manasik offline-nya, seperti itu. Seperti itu. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kami akhiri untuk manasik pada pagi menuju siang hari ini. Jadi mungkin sepertinya memang masih belum ada yang ditanyakan kayak gitu karena nanti mungkin terkait detail teknis peribadahan nanti insya Allah akan dibantu langsung dan dipandu langsung oleh Ustadz Tajul seperti itu. Mungkin Mas Dani, saya sudah cukup sepertinya insya Allah. Bapak Ibu sekalian terima kasih banyak sudah menyempatkan waktu untuk mengikuti rangkaian manasik online pada pagi hari ini seperti itu. Nanti insya Allah akan kami bantu remind kembali di kemudian hari sampai dengan eh, terdekat waktu keberangkatan seperti itu. Nanti insya Allah akan kami buatkan grup juga Bapak Ibu sekalian. Monggo nanti bisa diinformasikan ke kami jamaah sekiranya yang mau masuk ke grup itu siapa aja. Kemudian Bapak Ibu sekalian kami juga menghimbau untuk Bapak Ibu sekalian supaya mempersiapkan kesehatan terutama bagi ibu-ibu yang sedang masih rutin eh, bulanannya atau pola
menstruasinya seperti itu, ibu-ibu seperti itu. Kami sarankan untuk bisa tindak ke dokter Objin, Bapak Ibu sekalian, untuk menanyakan atau memeriksakan kondisi Bapak Ibu sekalian seperti itu. Begitu, eh, Mas Dani sudah masih standby MC. Bapak Ibu sekalian, terima kasih banyak. Saya akhiri, kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Saya kembalikan lagi ke Mas Dani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mbak Asnaul atas berbagai hal yang telah disampaikan demi persiapan kita semuanya menjelang keberangkatan nanti. Mungkin sebelum saya lanjutkan, apakah ada dari Bapak Ibu yang ingin bertanya? Oke. Oke, mungkin satu dua hal informasi dari saya. Jika mungkin ada kerabat Bapak Ibu atau tetangga atau teman atau sejawat apapun itu, jika istilahnya kok tertarik bareng Bapak Ibu semuanya, nanti bisa diinformasikan ke kami karena kami masih ada sisa 2 sampai 3 4 seat yang masih bisa untuk Bapak Ibu ajak jika ingin umroh dengan keluarga, jika keluarganya atau saudaranya, kerabatnya kok tertarik dengan rencana keberangkatan Bapak Ibu di 1 Desember nanti. Terkait paspor dan sebagainya, nanti bisa dikonsultasikan dengan tim kami. Seperti itu ya Bapak Ibu semuanya. Baik Bapak Ibu, kita sudah, karena tidak ada pertanyaan lebih lanjut lagi, mungkin bisa disimpan, bisa ditabung dahulu, bisa dicatat. Nanti ketika pertemuan secara offline, nanti Bapak Ibu semuanya atau saudara-saudari semuanya bisa bertanya lebih jauh terkait teknis ibadah apapun itu, baik dengan Ustadz ataupun dengan kami. Seperti itu. Baik, jika tidak ada, mungkin acara selanjutnya adalah doa yang akan dipimpin atau dipandu oleh Ustadz Tajul Muluk. Ustadz, silahkan untuk dipimpin doa, Ustadz. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik falhamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radit falakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah. اجعلنا كلنا يا الله من أهل العلم وأهل الخير اللهم يا الله اللهم يا الله إنا نسأل إيمانا كاملا يا الله ويقينا صادقا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وحلالا طيبا وتوبة نصوحا توبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا عزيز برحمتك يا غفار اللهم ارزقنا صحة وعافية ظاهرا وباطنا اللهم إنا نسألك العفو والعافية والعافية الدائمة في الدين والدنيا والآخرة يا رب العالمين اللهم يسر أمورنا واقضي حوائجنا وارفع درجاتنا وكفر عنا سيئاتنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dengan dibacakan doa tadi menandai kegiatan kita pada pagi hari yang berbahagia ini telah berakhir. Semoga apa yang telah kita rencanakan, apa yang telah kita usahakan diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Bapak Ibu semuanya, saudara-saudari senantiasa diberikan kesehatan dan kelancaran rezeki sehingga kita diberikan kelancaran hingga nanti keberangkatan kembali lagi. Maka dari itu, saya Dani Tantowi sebagai pemandu acara, sebagai moderator pada pagi hari ini mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas kesempatan Bapak Ibu yang telah hadir
pada pagi hari ini. Jika ada kurang dan lebihnya, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Saya tutup dengan bacaan hamdalah, ya, dan bacaan hamdalah, alhamdulillah alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bapak, Ibu, Saudara-saudari bisa melanjutkan aktivitas kegiatan lainnya di akhir pekan ini. Dan insya Allah kita akan berjumpa lagi di Grand Rohan pukul 8 pagi. Pamit dulu nggih, Mbak, Mas Dani ya. Baik, Ustadz.